Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF menunjuk Stadion Nasional Mai Ding sebagai kandang bagi timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah pengumuman penunjukan venue, berbagai respon pun diberikan oleh publik. Namun media asal Vietnam The Tau 247 menyoroti sikap pedas warganet Indonesia soal penunjukan stadion tersebut. Opini warga Indonesia bereaksi keras. Mayoritas supporter negara kepulauan itu mengkritik kualitas stadion, bahkan akan mengajukan gugatan ke FIFA, tulis media The Tau 247. Sementara itu, pertanyaan lain pun dilontarkan oleh warganet Indonesia soal apakah AFC melakukan inspeksi dari rumput lapangan tersebut. Ini bukan standar FIFA. Ketika di Indonesia, rumput dengan standar FIFA ada di mana-mana, tulis warganet asal Indonesia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini jadi cara Vietnam menjegal Indonesia. Timnas Indonesia U17 terus dipoles demi tampil maksimal dalam mentas di Piala Dunia U17 2023. Untuk itu, sekalipun baru pulang dari pemusatan latihan atau TC di Jerman, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti sudah mengonfirmasi langsung skuad Garuda Asia akan langsung kembali menjalani TC di dua kota, yakni Jakarta dan juga Surabaya. Ini balik lagi ke Indonesia. Ada 1 minggu di Jakarta dan 1 minggu pindah ke Surabaya. Itu untuk adaptasi cuaca di Surabaya, kata Bima Sakti di Bandara Soekarno-Hatta Rabu 24 Oktober 2023. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Surabaya adalah tempat berlangsung fase grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi timnya harus terbiasa dengan kondisi cuaca dan juga lapangan di sana untuk mendukung performa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan 2 pesan khusus kepada pemain Timnas U17 Indonesia usai kembali dari Jerman. Dalam pertemuan dengan 29 pemain Timnas U17 Indonesia di Jakarta, Ketua Umum PSSI memberikan 2 pesan penting untuk skuad Timnas U17 Indonesia. Untuk yang pertama, Erick Thohir meminta pemain Timnas U17 Indonesia untuk tidak terbebani meski bermain di kandang sendiri. Yang kedua, ia meminta para pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jangan terbebani bermain di kandang sendiri. Terpenting keluarkan semua kemampuan terbaik yang dimiliki. Berjuang terus siapapun lawannya, jangan takut, pungkas Erick Thohir, sumber laman resmi PSSI. Ammar Raihan Burkic tak ikut terbang ke tanah air. Bima Sakti mengungkap pencoretan pemain Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Kini rombongan Timnas U17 Indonesia telah tiba di tanah air pada 24 Oktober 2023. Sementara itu, Bima Sakti mengatakan bahwa pihaknya belum mempertimbangkan pencoretan pemain, meskipun hal itu tetap dilakukan sesuai dengan regulasi FIFA. Sejauh ini baru 1 pemain yang terpaksa ditinggal di Jerman. Ia adalah pemain keturunan Ammar Raihan Burkic. Sekarang ada 29 pemain minus Ammar, kata Bima Sakti. Dia tidak ikut karena ada pertandingan, sedangkan Jardim ikut, pungkas Bima Sakti. Timnas Irak dijadwalkan menjamu Indonesia pada laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, 16 November 2023 mendatang. Timnas Irak akan menggelar laga kandang di Basra. Sementara itu, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi supporter tuan rumah yang marah. Tak banyak yang tahu jika tim berjuluk Singa Mesopotamia itu sedikit sekali berlaga di negara sendiri pada ajang kualifikasi Piala Dunia. Penyebab dari situasi miris tersebut yaitu situasi keamanan yang tak menentu di negeri 1001 malam tersebut. Dengan kata lain, hasrat supporter yang selama ini tersumbat akan dilampiaskan melawan Indonesia. Dan hasrat terperam itu terindikasi dari unggahan akun Irak Football Podcast di X atau nama baru Twitter. Bagi skuad Indonesia yang menjalani mayoritas pertandingan FIFA Matchday di kandang sendiri, laga away ke venue tersebut bisa menjadi menakutkan. Maka dari itu, para pemain syarat pengalaman seperti Jordi Amat dan juga Asnawi Mangkualam akan sangat dibutuhkan memimpin para wonderkid. Kapten Timnas U17 Indonesia Iqbal Dwi Jangge bicara tentang perkembangan skuad Garuda Asia selama TC di Jerman. Iqbal Dwi Jangge menjelaskan bahwa mereka mendapatkan banyak ilmu baru selama di Jerman. Namun pemain asal Barito Putra ini menyadari bahwa masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Salah satunya dari sisi penyerangan dan juga skema yang lebih matang saat bermain nanti. Namun dia optimis mereka bisa memberikan hasil terbaik di turnamen nanti. Kita masih harus matangkan lagi di attacking, final third dari tengah ke depan. Attacking position juga kita harus tingkatkan lagi saat di Indonesia nanti, supaya lebih efektif dan efisien bermain bolanya waktu kita nanti menghadapi tim-tim seperti Ekuador, Panama, dan Maroko, tambah Iqbal Dwi Jangge. Segera dinaturalisasi, Nathan Chueon ucapkan terima kasih kepada para supporter Timnas Indonesia.
Sang pemain Swansea City tersebut juga berterima kasih atas dukungan para fans agar dirinya segera debut dengan klub kasta kedua Liga Inggris 2023-2024 tersebut. Kiprahnya di Inggris pun didukung oleh para fans dari Indonesia. Nathan yang kabarnya juga sedang menjalani proses naturalisasi tersebut berterima kasih kepada para fans atas dukungan para fans timnas Indonesia. Terima kasih buat dukungan dari Indonesia. Terima kasih untuk para followers. Saya sangat menghargai kalian, kata Nathan Chueon, sumber MNC Portal Indonesia, Rabu 23 Oktober 2023. Saya enggak sabar bertemu kalian nanti. Semoga saja, sambungnya. Media asal Vietnam Retau 247 bingung dan juga merasa heran apa yang membuat tim nasional Indonesia masih ingin menaturalisasi pemain keturunan. Tepatnya adalah Nathan Chueon. Sebab menurut media Vietnam tersebut, skuad Garuda sudah memiliki banyak pemain naturalisasi berkualitas yang menghuni lini belakang tim tersebut. Menariknya, menurut media negeri Kepulauan Seribu, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia berencana menaturalisasi pemain Nathan Chueon untuk bermain di timnas. Padahal timnas Indonesia sudah banyak memiliki pemain naturalisasi berkualitas seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh atau Shane Patinama, imbuh media Vietnam tersebut. Media Vietnam dan Tri ketar-ketir timnas Indonesia sibuk naturalisasi pemain keturunan jelang lawan timnas Vietnam di dua agenda besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Media Vietnam itu menyebut timnas Indonesia kini aktif mengumpulkan prajurit kuat. Di samping itu, menurut media Vietnam dan Tri, ada dua keunggulan dari para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia. Keunggulan itu adalah bentuk tubuh dan juga kekuatan fisik yang lebih baik. Dengan kondisi ini, Dantri meminta timnas Vietnam waspada dalam menghadapi timnas Indonesia. Indonesia mungkin menjadi salah satu tim di Asia Tenggara yang memiliki determinasi tertinggi untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia. Tim itu sedang mengumpulkan kekuatan intinya. Jelas Dantri, para pemain ini lahir dan besar di Eropa, tumbuh bersama sepak bola Eropa, sehingga mereka memiliki keunggulan yang jelas dalam hal bentuk tubuh, kekuatan fisik dan kekuatan benturan. Lanjut artikel tersebut. Timnas Indonesia di era Sintayong tercatat tidak pernah menggunakan jasa kiper Persija Jakarta Andri Tani Ardiasa. Padahal Andri Tani Ardiasa merupakan salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia. Kemudian asisten pelatih Marcus Horizon jelaskan alasannya. Ya, pelatih kiper tim nasional Marcus Horizon pun menjelaskan kemungkinan alasan mengapa Andri Tani tak masuk dalam skema pelatih asal Korea Selatan tersebut. Marcus Horizon menjelaskan bahwa semua itu tergantung pelatih dan juga skema permainan pelatih. Ya, itu tergantung pelatih. Makanya saya bilang ada beberapa karakter seorang pelatih yang menginginkan penjaga gawang ini sesuai dengan role atau skema dia. Jelas Marcus Horizon, sumber tayangan YouTube FIFA Goal Selasa 24 Oktober 2023. Pemain keturunan Sandy Walsh bongkar pembicaraannya dengan Jordi Amat ketika menjadi teman satu kamar saat timnas Indonesia bertanding. Dalam sebuah podcast ia membicarakan kisah menarik ketika menjadi satu kamar bersama Jordi Amat. Diakuinya kalau Jordi Amat sering menceritakan duelnya melawan Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Apakah dia sering bercerita tentang karirnya di Spanyol? Tanya Coach Ripan yang memandu podcast. Ya, tanpa ragu Sandy Walsh mengaku Jordi Amat sering menceritakan pengalamannya ketika masih merumput di Eropa. Setiap saat, lihat, saya bermain bersama Ronaldo, Messi, La Liga. Iya Jordi, iya, saya mau tidur, tutur Sandy Walsh seraya tertawa. Sementara itu, Jordi Amat bek tengah timnas Indonesia yang berusia 30 tahun itu pernah bergabung di beberapa klub ternama di Eropa, terutama di Spanyol yang merupakan negara kelahirannya. Tercatat Jordi Amat pernah bermain di Espanyol, Real Betis, Rayo Vallecano, Swansea City dan juga KAS Juve. Pengalaman membela klub-klub top Eropa membuat Jordi Amat beberapa kali bertemu dengan pesepak bola terbaik dunia, seperti Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku siap menghajar punggawa Vietnam. Namun pengakuan dari Sandy Walsh tersebut diiringi dengan nada bercanda, karena sejatinya pemain timnas Indonesia menjunjung tinggi nilai fair play. Sementara itu terkait pernyataan Sandy Walsh tersebut, ia mengungkapkannya secara langsung di sebuah acara podcast Sport 77 Official, yakni pada tanggal 23 Oktober 2023. Saya ingin melihat kamu mengikut pemain Vietnam, ujar Mamat Al-Katiri sebagai pembawa acara. Pemain nomor berapa? Nomor 5 dan 11? Jawab Sandy. Pemain belakang timnas itu pun menambahkan jika ia berhasil mencetak gol, akan menyambangi nomor 5 dan 11 milik Vietnam.
Ketika saya dapat mencetak gol, saya akan mencarinya dan menyikutnya sebagai selebrasi, jelas Sandi sambil bercanda. Sementara itu melansir dari laman Transfer Market, nomor 5 Vietnam ternyata ia pemain belakang dengan nama Tuan Dong Kiap. Sementara nomor 11 Vietnam merupakan pemain gelandang tengah bernama Tuan Anh Nguyen. Mantan pemain Manchester United bersiap untuk kembali ke timnas Irak untuk laga melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain tersebut ialah Zidane Iqbal. Iqbal saat ini tengah dalam kondisi cedera. Pemain 20 tahun tersebut absen memperkuat timnas Irak pada turnamen 4 negara yang digelar di Yordania pada tanggal 13-17 Oktober 2023 karena cederanya itu. Sumber di Federasi Irak mengatakan pelatih tim nasional Irak Jesus Casas terus berhubungan dengan Zidane Iqbal untuk menindaklanjuti masalah cedera kronisnya yang membuatnya absen selama beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut, sumber tersebut menjelaskan bahwa sang pemain meyakinkan pelatih bahwa perawatannya berjalan sesuai rencana dan kembalinya dia ke lapangan sudah dekat. Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa Jesus Casas memberitahu Iqbal tentang perlunya kehadirannya sebelum menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seorang sumber menyatakan kepada media Win-Win bahwa Irak akan menjadikan laga melawan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai uji coba sebelum Piala Asia 2023. Masih dari sumber yang sama kepada Win-Win, Jesus Casas menilai dua laga kualifikasi Piala Asia 2023 dan juga Piala Dunia 2026 merupakan persiapan terbaik tim Irak. Apalagi sebelum Piala Asia mereka akan menghadapi Indonesia dan juga Vietnam. Dan ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim dan juga berinteraksi sebelum menghadapi mereka di putaran final Piala Asia. Sementara itu Irak merencanakan uji coba melawan Korea Selatan di Dubai sebelum Piala Asia 2023. Adapun alasan Korea Selatan dipilih menjadi lawan Irak karena kemiripan level permainan dengan Jepang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.